AJ Styles returns di SmackDown hari ini. The Bloodline berhasil. Chelsea Green dibanting ke tempat sampah. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, dimana kita akan nge-review episode SmackDown pagi ini tanggal 5 Oktober 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. SmackDown hari ini dibuka oleh Hardy, penyanyi country, memperkenalkan AJ Styles, menandai kembalinya setelah beberapa bulan absen. Styles masuk ke arena menyapa penonton dan mengatakan bahwa Nashville adalah tempat yang pas untuk dirinya kembali, karena disinilah perjalanannya dimulai. Styles berbicara tentang membangun kembali warisannya dan menekankan bahwa SmackDown itu masih rumah yang dibangun AJ Styles. Carmelo Hayes muncul, bilang dia kaget gak banyak orang yang menyebut AJ. Dia mengejek Styles, nyebut Styles orang lama dan ngeklaim kalau dia lebih pantas jadi juara US daripada LA Knight atau Andrade. Styles membalas dengan memuji LA Knight, bilang mereka pernah bertarung di WrestleMania, lalu menantang Melo untuk bertanding. Melo menolak. LA Knight muncul dengan sabuk juara US, ngejek Melo gak berani lawan Styles. LA Knight usulin kalau Melo bisa ngalahin Styles, dia bakal kasih pertandingan gelar US buat Melo. Tapi LA Knight yakin kalau AJ Styles lah yang bakal menang. AJ Styles balik lagi jadi babyface setelah jadi heel hampir setahun. Gak masalah sih, AJ itu hebat di peran apapun dan fans tetap suka dia sebagai legend. Aku gak kaget kalau Carmelo Hayes muncul, soalnya dia emang heel yang sombong. Promo LA Knight juga lumayan. Langsung aja ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini antara AJ Styles melawan Carmelo Hayes, dan LA Knight nonton pertandingan dari pinggir ring. Styles mendominasi di awal dengan backbreaker dan pukulan-pukulan. Melo lawan balik dengan springboard clothesline dan suplex. Melo lempar Styles ke meja komentator dan fokus nyerang pergelangan kakinya. Dokter di pinggir ring ngecek keadaan Styles dan akhirnya wasit menghentikan pertandingan karena AJ Styles kelihatan cedera. Carmelo Hayes pun yang dinyatakan sebagai pemenang. Setelah pertandingan, LA Knight masuk ke ring, banting Melo pakai finishernya, BFT, bikin penonton kegirangan. Awalnya kelihatan kayak cedera asli, tapi abis ngelihat hal-hal lain di acara ini kayaknya cederanya emang udah diatur deh. Terus Carmelo Hayes juga bakal dapat pertandingan gelar US, soalnya mereka udah bilang kalau dia menang, dia akan dapat kesempatan. Kalau LA Knight lawan Melo, kayaknya LA Knight yang tetap bakal pertahankan gelarnya menurutku. Lanjut aja ke pertandingan dumpster antara Chelsea Green melawan Michin. Pertandingan ini tanpa diskualifikasi atau hitungan keluar ring. Satu-satunya cara buat menang itu dengan masukin lawan ke dalam tempat sampah gede itu dan ditutup. Michin mulai pertandingan dengan kuat, pakai kendo stick dan suicide dive. Dia ngeluarin meja tapi Chelsea Green lawan balik, lempar Michin ke dumpster. Setelah iklan, Michin balik serang Chelsea pakai tornado DDT dan German suplex. Chelsea hampir menang setelah banting pakai Canadian Destroyer, tapi Michin terus melawan. Michin juga banting Chelsea pakai senton bomb dari tali tengah dan setelah pertarungan yang kacau, Piper Niven campur tangan, nyerang Michin. Michin berhasil menghindari hantaman Niven dan akhirnya Michin nge-powerbomb Chelsea ke meja ke dalam dumpster. Terus nutup-tutupnya untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Michin merayakan kemenangan sementara Chelsea Green terus berteriak no, no berulang kali, dilumuti dengan sampah. Pertandingan yang solid. Michin emang gak terlalu terkenal karakternya, tapi dia selalu bagus waktu di ring. Chelsea Green malah punya gimmick yang keren dan dia selalu bisa tampil bagus. Bahkan karakternya juga lucu kalau dibiarkan. AJ Styles di meja medis lagi dapat perawatan buat cedera pergelangan kaki kirinya. Dia bakal dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bianca Belair dan Jade Cargill ajak Naomi buat jadi host di acara Bad Blood bareng sama mereka. Dan Naomi dengan senang hati setuju. Terus Bayley deketin Naomi dan janji bakal kasih pertandingan gelar kalau dia bisa kalahin Nia Jax di Bad Blood besok. Lanjut ke segmen promo dari Bayley dan Nia Jax. Bayley mengakui kekuatan dari Nia Jax, tapi dia ngeklaim bisa merebut gelar Women's di Bad Blood. Dia juga memperingatkan Jax bahwa Stratton bisa nukerin kontrak Money in the Bank-nya kapan aja dia mau. Stratton jawab kalau dia tuh bisa kalahin Nia Jax tanpa perlu kontrak itu, yang memicu konfrontasi. Bayley mukul Jax dengan koper Money in the Bank dan kasih knee strike sebelum berpose dengan gelar wanita. Walaupun fans berharap Stratton cairin kontraknya,
Hal itu nggak terjadi dan Jax pun meninggalkan ring. Promo ini tuh lebih soal Bayley yang berusaha memecah hubungan antara Nia Jax dan Tiffany Stratton. Tiffany Stratton suatu hari nanti bakal cairin kontraknya, tapi aku suka WWE bangun cerita itu pelan-pelan. Menurutku, Nia Jax kemungkinan besar akan tetap bakal menang lawan Bayley di Bad Blood. Chelsea Green dan Piper Niven jalan di belakang panggung, masih penuh dengan kotoran dan sampah dari dumpster match. Terus ketemu sama Pretty Deadly yang jijik sama baunya. Austin Theory dan Grayson Waller juga komentar soal bau itu. Angel dan Humberto juga jijik. Chelsea deketin GM SmackDown Nick Aldis yang malah bercandain. Chelsea pergi tanpa bicara apapun, terus Carmelo Hayes datang, minta hadiah atas kemenangannya. Tapi Aldis bilang dia akan ngecek kondisi AJ Styles dulu dan akan bicara di SmackDown minggu depan. Lanjut aja ke pertandingan antara Naomi melawan Tiffany Stratton. Naomi mulai dengan lakuin snapmare dan clothesline. Stratton balas pakai shoulder tackle dan springboard senton. Stratton berhasil nge-counter facebuster Naomi pakai dropkick. Setelah serangkaian reversal, Naomi berhasil ngegulung Stratton dengan crucifix pin untuk memenangkan pertandingan. Awalnya kukira Stratton bakal menang, tapi ternyata enggak. Kayaknya Naomi menang buat nge-setup pertandingan lawan Nia Jax buat gelar wanita di masa depan. Naomi butuh kemenangan kayak gini, jadi aku nggak masalah sama hasilnya. Jacob Fatu muji-muji The Tribal Chief. Jacob bilang yang nggak mengakui Tribal Chief harus sadar siapa pemimpin sebenarnya, yaitu Solo Sikoa. Solo terus bilang ke kamera, "Acknowledge me." Setelah pertandingannya, Tiffany Stratton dihampiri sama Nia Jax, yang nuduh Stratton menggoda bakal cairin kontrak Money in the Bank. Stratton meyakinkan Jax dengan bilang, "Kamu ratuku" ke Nia Jax. Langsung aja ke pertandingan utama di SmackDown hari ini, WWE Tag Team Championships antara The Bloodline, Tama Tonga dan Tonga Loa melawan DIY, Tommaso Ciampa dan Johnny Gargano melawan The Street Profits, Montez Ford dan Angelo Dawkins. Di awal pertandingan, DIY dan Street Profits berhasil membersihkan ring dari para juara. DIY jebak Loa pakai tangga di kepalanya dan ngehantam pakai double team mereka, Meet Me in the Middle. Ford lakuin fork splash ke Loa yang terbaring di atas meja, sementara Dawkins banting powerbomb ke Tama ke meja lainnya. Tapi, pada akhirnya, Tonga Loa berhasil naik ke tangga tertinggi dengan Tama Tonga menggangin dari bawah dan meraih kedua sabuk, amanin kemenangan untuk The Bloodline. Solo Sikoa dan Jacob Fatu datang untuk kasih selamat ke anggota Bloodline dan acara pun berakhir tepat di 2 jam. Aku pikir ini pertandingan yang sangat bagus dengan para juara heel yang nemuin cara buat menang. Dawkins dan Ford tampil luar biasa di pertandingan itu dengan beberapa gerakan yang mengesankan. DIY sebenarnya nggak dapat banyak kesempatan, tapi mereka juga selalu teknikal di ring. Acara ini secara keseluruhan cukup solid, tapi kurang adanya bintang besar. Tanpa Cody Rhodes, tanpa Roman Reigns, tanpa Kevin Owens dan Randy Orton. Tapi aku senang lihat AJ Styles kembali di acara ini dengan mode babyface. Pertandingan utama Triple Threat Tag Team Title Ladder Match juga sangat bagus. WWE banyak tampilin divisi wanita dengan Michin kalahin Chelsea Green di pertandingan dumpster. Bayley berusaha timbulkan masalah antara Nia Jax dan Tiffany Stratton. Kemenangan Naomi atas Stratton juga cukup solid, tapi gak ada yang spesial. Secara keseluruhan, rasanya kayak acara TV WWE di tahun lalu yang biasa aja. Episode ini bukan sesuatu yang aku rekomendasiin buat harus banget ditonton, menurutku. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were in